Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati pemateri kita Bang Yogi Ustaman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga kepada Ketua Umum LDKJS UPR Ahina Hadi Nur Raufik serta teman-teman semua yang bergabung ya dalam Zoom meeting pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita diberi kekuatan, kesehatan, serta waktu untuk mengikuti kegiatan seminar pada sore hari ini. Kedua kalinya, sholawat salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita ya, saya akan langsung membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Dharma. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Bang Yogi Gustaman ST. Selanjutnya diskusi, doa, dan terakhir penutup. Ya baik, langsung saja kita buka kegiatan seminar pada sore hari ini dengan membaca umul kitab. Kita awali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, selanjutnya tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita Ahina Dharma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani tafawut farji'il basara hal tara min futur
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron ya. Jazakumullahu khairan katsir kepada Dharma yang sudah membacakan. Semoga beliau yang membacakan beri pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa gitu ya. Kepada Bang Yogi Gustaman ST, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bertatap muka di kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat dan kepada kita selaku di zaman amin. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan seminar kali ini untuk mengisi atau sharing tentang sukses menjadi entrepreneur menggunakan digital marketing. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh peserta yang mau juga mendengar sharingnya gitu ya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, tema kali ini menarik tentang sukses menjadi entrepreneur menggunakan digital marketing. Kalau ditanya sukses, setiap orang punya kadar suksesnya masing-masing atau level suksesnya masing-masing. Kalau saya katakan ya saya masih terus berproses menuju ke arah sana gitu. Dengan menggunakan apa? Kalau ukurannya adalah finansial ya dengan digital marketing seperti itu. Nah, insya Allah nanti akan sharing tentang digital marketingnya yang selama ini saya lakukan. Tapi sebelum itu, sebelum lebih jauh tentang materi yang akan saya sampaikan, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Gustaman, panggilannya Yogi. Kemudian orang sering menyebut saya digital marketing enthusiast. Di sini sebenarnya sangat aneh kalau teman-teman mendalami tentang saya gitu ya. Maksudnya mendalami tentang saya itu, ini orang suka ngisi tentang digital marketing tapi sebutannya kan biasanya ada titelnya gitu ya kalau ngisi training gitu ya atau ngisi sharing gitu ya. Ini sama seperti yang terjadi kemarin. Saya ngisi tentang konten kreator, yang lain isinya CEO, terus kemudian founder gitu ya. Kalau saya digital marketing enthusiast gitu. Kalau dari ukuran profesional gitu ya, ketika sharing-sharing gitu ya, ini nggak menjual sekali gitu ya, karena entusias itu penggemar saja gitu ya, penggemar digital marketing. Jadi mohon maaf teman-teman kenapa saya menggunakan entusias, karena saya tidak mau dikenal sebagai profesional, expert, karena saya merasa masih belajar gitu ya. Kita sama-sama lah masih belajar gitu ya. Makanya saya entusias saja. Cuma kadang teman-teman tuh bertanya sebenarnya aktivitas saya apa. Kalau ditanya aktivitas saya, maka saya akan jawab ya sejauh ini saya bekerja di satu perusahaan in-house konsultan
di salah satu perusahaan branding dan marketing komunikasi yang mengurusi branding dari 69 perusahaan di Rumah Zakat Group. Sebenarnya bukan Rumah Zakat Group, namanya CNA, Citra Niaga Abadi. Cuma mungkin teman-teman nggak kenal. Cuma kalau saya jelaskan Rumah Zakat Group pasti teman-teman kenal. Tahu Rumah Zakat yang filantropi itu kan ya, yang donasi gitu. Nah, brandingnya itu diurusi oleh satu perusahaan namanya Kreativa. Nah, saya di sana gitu bekerja. Cuma 2 tahun gitu ya. Cuma 2 tahun di sana. Terakhir keluar 2021 gitu ya. Cuma memang walaupun bekerja ini tuh perusahaan ini tuh jadi apa ya? Jadi sampingan saya gitu ya. Kenapa sampingan? Karena sejak di perusahaan itu saya tidak layaknya orang lain jam 8 sampai jam 5 kerja saya gitu ya. Saya hanya kadang jam 9 sampai jam 12 masuk, terus keluar lagi gitu ya. Jam 1 masuk, jam 5 keluar, atau jam 1 masuk, jam 2 keluar gitu. Mungkin bahasa saya bisa kerja dimanapun kalau di sini gitu. Walaupun karyawan yang lain bekerja secara full gitu. Kenapa saya seperti itu? Karena saya punya kesepakatan sama direkturnya, karena saya harus ngurusin konsultan saya pribadi namanya Mi Studio. Nah, ini aktivitas bisnis saya kalau kalau teman-teman pengen tahu. Mi Studio itu apa? Mi Studio itu adalah konsultan digital marketing yang bergeraknya menyediakan jasa di digital marketing lah. Pokoknya semua hal tentang digital marketing saya bisa garap. Bikin website, bikin video, bikin multimedia, bikin poster, bikin website, bikin aplikasi, apapun lah. Itu bisa saya lakukan. Nah, itu aktivitas saya. Jadi full timernya di Mi Studio. Kalau part timernya di Kreativa. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi saya full di studio. Kemudian juga aktivitas saya di self employee atau istilah lainnya kasarnya memperkerjakan diri saya sendiri. Saya ngisi training di perusahaan, di komunitas, di organisasi tentang membuat sistem perusahaan, bisnis model, organizational training, design thinking, dan tools-tools manajemen lainnya. Karena saya sebenarnya dari industrial engineering gitu ya. Jadi tidak ada nyambung-nyambungnya dengan digital marketing. Saya terperosok saja pada waktu itu gitu ya. Tapi jurusan asli saya karena teknik, jadi saya orang teknik yang ngerti tentang ya ini, tentang buat sistem, bisnis model, dan lain-lain. Nah, selain itu juga aktivitas saya hari ini adalah membangun proyek-proyek sosial, intinya memberikan kebermanfaatan ke banyak orang. Multi kerjaan saya sebenarnya. Ngurusin yayasan, ngurusin rumah kepemimpinan, ngurusin media, ngurusin PT, dan lain sebagainya. Itu saya tidak kerjakan sendiri, mungkin banyak orang taunya saya tuh single fighter, tapi enggak, sebenarnya ada tim di balik layar gitu ya. Sampai sebenarnya sekarang yang mengurusi jadwal ada 4 orang gitu. Saya tinggal eksekusi saja. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Karena memang saya fokusnya sekarang di industrial engineering sebenarnya. Cuman banyak orang taunya digital marketing enthusiast. Jadi lagi-lagi mohon maaf teman-teman kalau tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, yang expert, tapi intinya saya masih belajar dan saya banyak menggunakan digital marketing untuk membangun usaha-usaha saya. Nah, langsung saja ke materi ya. Itu perkenalan saja supaya teman-teman lebih paham siapa saya gitu ya. Nah, sebelum bicara digital marketing, teman-teman perlu tahu dulu sekarang tuh eranya apa sih, supaya ngerti bahwa digital marketing itu penting bagi kita, terutama bagi teman-teman yang mau mengoptimalkan bisnisnya. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0. Ini bagi mahasiswa mungkin sudah familiar dengan istilah ini. Jadi revolusi industri 4.0 itu adalah perubahan yang radikal dari segi manusia memindahkan barang. Kalau dulu memindahkan barang itu perlu waktu 2 bulan. Ini dalam satu artikel dijelaskan pengiriman barang dari Netherlands ke Jakarta itu butuh waktu 2 bulan. Itu PP ya, bolak-balik. Gitu. Nah, di masa lalu menggunakan mekanik, maksudnya tenaga manusia, kemudian mekanik, kemudian menggunakan otomatisasi atau mesin, sampai akhirnya itu tadi, mentransfer barang, ide gagasan itu lebih cepat. Bahkan hari ini saya berbicara dengan teman-teman itu menggunakan Zoom yang secara sistemnya saya tidak mengerti intinya, yang saya pahami adalah dengan gelombang, sehingga transfer
transfer perkataan saya nih, kalimat-kalimat yang bisa dicerna sama teman-teman itu sepersekian detik. Itu dari sini nyampe, itu dari Bandung nyampe ke Kalimantan. Nah, itu revolusi industri 4.0. Nah, itu namanya Internet of Things. Ada satu sistem namanya Internet of Things. Nah, revolusi industri itu sekarang marak yang namanya Internet of Things. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada cloud computing. Dulu nyimpen data itu lewat komputer yang begitu besar. Semakin kecil ada disket, ada lagi flash disk, ada lagi kemudian hard disk yang 1 tera, sampai akhirnya ada cloud computing atau penyimpanan awan gitu. Jadi semakin ke sini yaitu makin luar biasa teknologi gitu ya. Nah, kenapa era ini perlu diketahui oleh teman-teman? Karena ya bicara digital marketing itu bicara tentang dunia digital gitu ya. Sebelum kita masuk ke marketingnya, pemasarannya, intinya kita perlu memanfaatkan dunia digital. Itu cloud computing. Kemudian ada learning machine. Learning machine itu ya ini yang marak di revolusi industri itu ada 4 ya. Yang ketiga adalah learning machine. Kalau dunia konvensionalnya di masa lalu namanya business development. Sederhananya begini. Gojek itu sering mengantarkan kopi kenangan ke satu tempat, ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Katakanlah sehari ada 1000 cup ya. Nah, Gojek itu punya sistem atau punya data tentang 1000 orang itu gitu ya. Sebenarnya secara sederhana dia bisa punya keputusan, udah aja kita buat aja kedai kopi seperti kopi kenangan, buatlah dia. Akhirnya bisnisnya maju karena dia udah punya data. Nah, itu yang disebut learning machine atau mesin pembelajar. Jadi nanti yang memutuskan kalau tadi bisnis development ada manusia, wah kayaknya kita butuh bikin kafe deh gitu. Nah, itu manusia. Tapi kalau learning machine, si mesin itu punya keputusan kayaknya buat kafe aja. Nah, itu learning machine. Jadi teknologi seperti itu. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Sederhananya adalah sensor. Dulu tidak pernah terpikir ada mobil otomatis yang dia itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak manusianya, gitu ya. Dulu mah mungkin cuma mobil-mobilan, mobil remote gitu ya, yang dia itu bisa bergerak sesuai dengan jalur yang dibuat. Misalkan jalurnya warna merah, dia mengikuti warna merah dan seterusnya. Tapi hari ini sudah bisa membantu robot-robot tersebut sudah bisa membantu manusia dengan penggunaan artificial intelligence. Nah, itu ya teknologi hari ini ya. Itu revolusi industri 4.0. Nah, era selanjutnya adalah disruption era. Dari teknologi itu semua akhirnya membuat sebuah kekacauan gitu ya. Kalau dalam satu artikel disruption era gitu ya, ada artikel yang ditulis oleh Profesor Renal Kasali, seorang guru besar bisnis dan manajemen di UI. Dia menjelaskan di dalam artikel tersebut yang judulnya musuh tak terlihat. Dia menjelaskan bahwa tidak pernah terpikir di Amerika sana 100 perusahaan besar kalah dengan perusahaan kecil. Sama di Indonesia, perusahaan besar yang bernama Bluebird kalah dengan siapa coba? Dengan Gojek. Betul ya? Karena apa? Karena teknologi. Nah, itu yang terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi hari ini eranya menghantam. Siapa yang dia bisa menggunakan teknologi secara baik, maka dia akan kalah. Maka pertarungannya adalah pertarungan teknologi. Siapa yang bisa memanfaatkan teknologi, dia akan menang. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memanfaatkan teknologi. Terkhususnya teknologi digital yang kaitan dengan pemasaran. Next. Nah, akhirnya apa? Bluebird shifting berpindah. Berpindah itu maksudnya gimana? Dia memahami bahwa hari ini eranya teknologi. Eranya penggunaan digital. Akhirnya yang terjadi adalah nggak mungkin dong kalau dia bikin yang namanya alat seperti Gojek. Akan sama-sama saja. Karena teori marketing itu adalah differentiation, harus berbeda dari yang lain. Kalau dia buat seperti Gojek, aplikasi seperti Gojek, maka dia akan dikatakan mirip atau dikatakan jiplak. Tapi yang terjadi adalah dia membuat iklannya menarik. Cek aja di YouTube iklannya tentang berubah, gitu ya. Saya pengen nampilkan videonya, cuma kayaknya waktunya tidak cukup. Teman-teman cek aja di YouTube iklan Bluebird berubah. Kerennya adalah dia membuat sebuah tayangan iklan yang sebenarnya bisnis modelnya sama. Bisnisnya itu ya Bluebird gitu ya, taksi yang sopirnya adalah orang-orang tua
gitu ya. Kemudian dia melayani secara baik, hangat dan seterusnya. Nah, itu semua ditampilkan di dalam iklan tersebut. Dan luar biasanya akhirnya yang tadinya valuasinya dia turun atau banyak yang demo pada waktu itu drivernya gitu ya, demo ke pemerintahan provinsi waktu itu tahun 2017 2018 begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia berubah, shifting, berpindah, dan kemudian tumbuh lagi perusahaannya. Ya, itu shifting era sampai akhirnya ada kolaborasi. Kalau teman-teman pakai Bluebird itu ada kolaborasi di Bluebird dan sama Gojek. Sebenarnya kalau dalam teori marketing namanya kalau dia masing-masing gitu ya, masing-masing tidak bekerja sama namanya kompetisi. Tapi kalau dalam teori marketing ketika menyatu namanya competition. Contoh competition dalam teknik marketing itu contohnya kayak ATM bersama gitu ya. Dia berkompetisi tapi saling menguntungkan, kebayang nggak maksudnya? Kebayang ya? Nah, sama Bluebird sama Gojek itu shifting, berpindah tuh. Mereka melakukan pemasaran yang luar biasa. Iklan-iklannya menarik, iklannya menyentuh yang menontonnya. Coba aja tonton, keren banget itu. Jadi dia menampilkan bukan teknologi, yang dia tampilkan adalah driver yang tua renta, yang punya anak, yang jalan pagi-pagi. Kalau Anda tidak menggunakan Bluebird, maka banyak yang bukan tersakiti, lebih pada terlantar lah, akhirnya banyak yang tidak makan lah, sederhananya seperti itu kasarnya. Cek aja, itu YouTube-nya bagus banget, sehingga bagus lah dia melesat kembali gitu. Nah, balik lagi ke tadi competition gitu ya, jadi itu ada teknik yang namanya competition, jadi kolaborasi tapi tidak saling berkompetisi, berkompetisi tapi saling menguntungkan gitu ya. Kita transfer dari BNI ke BCA 6.500 kan gitu ya, dan seterusnya. Sama Gojek sama Bluebird juga walaupun bekerja sama, ketika kita pakai Gojek ternyata yang menjemput adalah Bluebird, itu dapat dapat komisi. Nah, itu namanya competition. Nah, ini silahkan serap strategi-strategi marketing yang menurut teman-teman bisa bermanfaat untuk bisnis teman-teman. Lagi-lagi kalau bicara digital marketing bukan hal yang baru sebenarnya. Itu adalah strategi pemasaran yang bertambah gitu. Strategi pemasaran yang bertambah. Jadi digital marketing itu adalah bukan sesuatu yang baru, tapi dia adalah strategi yang bertambah. Sebenarnya strateginya sama-sama aja. Tinggal konvensional ke online, yang berubah adalah sarananya saja, teman-teman. Nah, itu bicara shifting ya. Sekarang eranya shifting. Jadi para pengusaha harus shifting, berpindah nih. Teknologinya sekarang apa nih? Silahkan gunakan. Yang keempat adalah konseptual era, saat dimana eranya marketplace. Kita kalau jualan HP atau jualan dompet, gitu, harganya banting-bantingan. Yang dipilih adalah yang paling murah. Betul ya, kayak gitu ya? Itu yang terjadi. Nah, sehingga muncullah profesi-profesi baru kemarin itu. Ada selebgram, YouTuber, dan seterusnya. Menampilkan kreativitas dan inovasi. Jadi kalau ingin menang dalam pertarungan, terutama di marketplace, pindah channel. Jangan di marketplace, pindahnya ke Instagram, ke YouTube. Gitu. YouTube itu sama semuanya, nampilkan foto dan seterusnya. Yang paling kreatif, yang paling inovatif, maka dia akan menang. Nah, eranya sekarang kreatif dan inovatif, sehingga bisnis itu juga perlu kreatif dan inovatif. Nah, ini eranya, teman-teman. Terakhir, COVID era ini adalah the real disruption. Kalau tadi disruption era itu perusahaan besar mengalahkan perusahaan kecil, kalau COVID era itu the real disruption. Perusahaan besar kalah, perusahaan kecil kalah, UMKM kalah, NGO kalah, pemerintah tadi. Semua berubah. Yang tadinya offline jadi online. Nah, inilah mengapa akhirnya kita perlu shifting, perlu berpindah dari teknologi yang tadinya bukan digital jadi digital. Apakah semua harus selalu seperti itu? Enggak, teman-teman. Lagi-lagi tambahan saja. Ini sarana kita memanfaatkan digital itu untuk keperluan apa? Untuk beradaptasi. Teknologi digital itu sangat penting hari ini dengan pemasaran, maka sangat penting penggunaan daripada digital marketing ini. Nah, ini datanya juga nih ya, saya tampilkan data-data. Jadi sensus penduduk tahun 2020 nih 227 juta jiwa, dan masing-masingnya nih ada generasi Z, generasi post Z gitu ya, generasi Z, milenial dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa di masa lalu ada proyeksi bahwa
ke depan tahun 2020 sampai 2030 ada bonus demografi. Bonus demografi itu adalah 70% usia produktif di tahun 2020 sampai 2030. Dan ternyata di sini kecek nih, usia produktif itu adalah millennials, Gen Z, post Z, dan seterusnya. Yang mana ternyata di dalam penelitian ya, yang saya kutip dari sebuah buku, ada namanya buku Generasi Sandwich, kemudian millennials, kemudian buku apa lagi, marketeers, para pakar-pakar marketing, Hermawan Kertajaya, Philip Kotler, terus kemudian ada tadi guru besar Renal Kasali gitu. Dia mengatakan bahwasanya post Gen Z dan millennials itu digital native. Jadi semua aktivitasnya di dunia digital dan gagasan itu bisa sampai di masa lalu. Perlu yang namanya ini kalau mahasiswa perlu yang namanya mading. Kenapa mading? Karena mading adalah tempat di mana informasi tersampaikan kan gitu ya. Orang kalau mau dapat informasi atau mau terkenal, tempelin aja di mading, pasti terkenal. Gitu ya. Kalau mau jualan deket aja mading gitu ya. Cari tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul. Nah, itu stigma strategi. Nah, hari ini teorinya berubah. Bukan berubah ya, berpikir HP. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan HP ini kan biasanya cuma posting saja. Cuma posting saja, itu kan hal yang biasa. Kalau digital marketing itu berarti mengoptimalkan untuk pemasaran. Jadi Instagram itu bisa digunakan untuk jualan. Jadi mulai dari media mahasiswa sampai akhirnya bikin yayasan, bikin bisnis, itu mulai dari saat mahasiswa. Sehingga mungkin kalau bagi teman-teman yang mahasiswa, yuk gunakan kemampuan digital marketing untuk mengoptimasi yang tadinya Instagram itu hanya untuk postingan, sekarang gunakan untuk data BPS tadi ya. Kalau tadi 270, ini 260, kemudian 270 dan seterusnya. Ini penggunaan internet sih ya, 171 juta, hampir setengahnya. Ini sama seperti tadi data dari BPS tadi ya, hampir 50%, bukan hampir 50%, lebih dari 50%, 60% lah ya, yang menggunakan karena Gen X tambah Gen Z. Nah ini namanya data pengguna media sosial, ada YouTube dari tertinggi sampai terendah ya, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram dan seterusnya. Ya. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya digital marketing itu apa sih? Hanya pemasaran produk, bisa ide, gagasan, bisa produk, bisa jasa, bisa yang lainnya teman-teman. Begitu. Nah, digital marketing itu penting untuk dilakukan karena Kalimantan Selatan
Bang, permisi bang. Suaranya nggak ada. Atau di saya aja ya? Yang lain gimana? Oke. Ya, Lanjut ya. Nah, ini keuntungannya gitu ya. Itu parah banget sih kalau kemudian saya mempelajari digital marketing itu parah banget. Kenapa? Karena ya itu bisa sampai retargeting, bisa sampai nyari audiens yang mirip gitu. Itu parah banget gitu. Tapi ya itu tentunya ada kekurangannya adalah bagi kita pemula perlu budget gitu ya. Karena untuk bisa menjangkau 1 juta orang itu perlu 1.500.000 kalau saya hitung-hitung. Itu berat. Tapi kalau bicara digital marketing itu dari dasar itu ada yang gratisan gitu. Sangat mungkin itu bisa dilakukan. Yang terpenting adalah teman-teman tahu caranya. Gitu. Nah, gimana caranya? Nah, baru activity of digital marketing. Nah, ini ada yang namanya soft selling. Soft selling itu jualan yang secara tidak langsung. Intinya adalah kita jualan tapi seakan-akan orang yang dijualin gitu ya, orang yang mendapatkan informasi iklan tidak seperti diiklankan gitu ya. Jadi tiba-tiba saya beli aja gitu. Nah, itu soft selling gitu. Nah, caranya gimana? Nanti kita bahas. Gitu. Nah, ini yang namanya corong marketing atau funnel marketing. Jadi jualan soft selling itu tidak bisa gini. Saya punya redoxon, bukan redoxon, tapi CDR. Saya jualan ke Mas Hadi. Mas Hadi, tolong beli CDR ini. Kalau misalkan nggak butuh, kira-kira beli nggak? Enggak. Nggak beli ya, betul ya? Nggak beli kan gitu. Nah, sama sebenarnya jualan CDR itu sama seperti teman-teman di organisasi nih. Adain acara sekarang namanya seminar entrepreneurship. Pertanyaannya, kira-kira kalau misalkan disebarnya secara serampangan, kira-kira yang ikut banyak atau sedikit? Saya kira bisa jadi banyak, bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit kan gitu ya. Gitu. Tapi yang paling penting itu adalah sebelum kita bicara tentang funnel marketing atau corong marketing. Jadi sebelum orang membeli satu produk nih, ada tahap-tahapnya, ada proses-prosesnya. Nah, prosesnya tuh ini, awareness, interest, desire, action. Jadi kita buat orang itu aware terhadap produk kita, tertarik terhadap produk kita, punya hasrat ingin membeli, sampai akhirnya beli. Nah, itu butuh proses. Itu butuh proses. Tapi yang paling penting adalah namanya, nah teknik selanjutnya adalah market fit. Market fit. Apa itu market fit? Market fit adalah kita harus menentukan apa namanya segmen yang tepat gitu ya, target market yang tepat, kemudian yang spesifik gitu ya, target market yang spesifik seperti tadi ya, kita jualan mainan tuh harus spesifiknya adalah kita menarget ibu-ibu punya anak 1, anak SD gitu ya, sekolah dasar, dan dia itu suka mainan gitu ya. Kita perlu menarget itu. Nah, selain daripada spesifik, dia punya kebutuhan. Kalau udah punya kebutuhan, pastikan kita punya produk yang produknya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebayang sampai sini? Contoh sederhana ya. Saya bertanya kepada Mas Hadi ini. Sebelum kita bicara funnel purchase ya, atau purchase funnel ya. Saya nanya ke Kang Hadi. Kang Hadi misalkan ingin menulis, habis itu pulpennya saya ambil. Padahal sebenarnya punya pulpen. Kira-kira kalau mau nulis dan ternyata pulpennya ada di saya hargai pulpennya 2.000. Kira-kira Mas Hadi akan beli pulpen saya nggak? Nggak ada pulpen lagi. Jangan bilang saya kan punya pulpen di rumah gitu ya. Jangan bilang begitu. Tapi intinya Ya, pasti beli. Oke. Nah, itu tekniknya nih saya sampaikan. Tadi cara membeli pulpen itu namanya 5 minute elevator speech. Jadi kita pitching, kita jualan ke orang dalam waktu kurang dari 5 menit gitu ya. Itu istilah dalam jualan gitu ya. Jadi artinya apa? Market fit itu tadi kita punya customer yang spesifik, yang segmentasi yang spesifik, terus juga pas gitu ya. Dia punya kebutuhan dan kita menyediakan produk yang pas gitu ya. Atau produk yang dibutuhkan. Nah, baru cara menyampaikannya dengan menggunakan purchase funnel. Atau sering dikenal dengan AIDA method ya, awareness, interest, desire, action. Nah,
supaya lebih mudah, sama saja sama ini. Awareness, evaluation, purchase. Jadi interest dan desire itu masuk ke evaluation, gitu ya, evaluation. Jadi sebelum jualan produk, sebelum mengadakan seminar, teman-teman tuh harus membuat konten. Konten apa saja? Konten yang kemudian membuat orang tuh aware, membuat orang itu interest dan desire, kemudian membuat konten sehingga orang tuh beli. Contoh sederhana begini. Kalau teman-teman membuat satu seminar, katakanlah seminar ini adalah produk teman-teman, seminar entrepreneurship tentang digital marketing. Sebelum itu, sampaikan dulu masalah teman-teman. Masalah kebanyakan orang, supaya kita menarget orang-orang yang spesifik tadi. Targetnya adalah mahasiswa yang punya bisnis. Nah, gali masalah mereka apa, supaya sadar dengan masalah yang dimiliki. Jadi kita bikin konten tentang penyadaran tentang masalah dihadapi oleh para pebisnis tadi. Masalahnya apa? Tidak bisa memasarkan. Pasarnya adalah tidak punya mentor. Masalahnya adalah tidak punya kemampuan tentang digital marketing dan seterusnya. Nah, itu masalah itu digali, kemudian bikin konten. Habis itu kontennya dibuat, kemudian share di media sosial. Nah, ketika di-share, teman-teman, jangan lupa share-nya tuh banyak gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin menyadarkan orang. Jadi dari 10.000, kita cari yang akan sadar, kemungkinan sadar. Bisa jadi ada 30% yang sadar, kebayang nggak? Jadi orang ketika disampaikan penyadaran nggak mungkin sadar semua. Karena apa? Karena tadi yang tertarget itu, orang yang spesifik itu tidak mungkin semuanya. Gitu. Kecuali kiamat ya, semua orang pasti sadar tentang kiamat. Gitu ya. Walaupun ada saja yang nggak sadar gitu ya. Tapi itu konsepnya gitu. Jadi sadar masalah yang dimiliki, sadar dengan keberadaan Anda. Baru mulai tuh. Ketika udah ada masalah, ada loh solusinya gitu ya. Bikin orang mulai tertarik. Mungkin kalau bahasa Instagram ya, buat orang ngelihat konten kita gitu. Di awareness tuh gitu. Buat orang ngelihat konten kita. Caranya gimana? Caranya bikin konten-konten yang menarik kan tadi, bikin kejutan-kejutan gitu ya. Misalnya bikin postingan, banyak postingan gitu ya, ada tulisan jangan dibaca. Kira-kira Mas Hadi baca nggak? Saya yakin dibaca gitu ya, berhenti gitu ya. Nah, itu awareness, hanya sekedar menghentikan orang untuk kemudian melihat. Baru evaluation. Nah, evaluation itu bikin orang tertarik, bikin orang desire, bikin orang penasaran, bikin orang akhirnya kalau di Instagram likes, comment, share gitu ya. Dulu ya bikin itu. Makanya di sini jelaskan mengetahui bahwa produk layanan Anda sebagai solusinya. Intinya teman-teman punya solusi nih, solusinya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, baru bikin konten jualan. Mau nggak ikut seminar gitu? Kalau tadi tuh konten interest dan interest dan desire-nya tuh bisa jadi menjelaskan tentang benefit dari workshop ini gitu ya, atau seminar ini. Benefitnya apa? Meningkatkan penjualan gitu ya, meningkatkan engagement, followers banyak misalkan gitu ya. Nah, baru kemudian tampilkan nih saya punya seminar di purchase ya. Saya punya seminarnya adalah tentang digital marketing dan seterusnya. Nah, itu proses funnel marketing atau proses jualan di media sosial atau proses digital marketing. Jadi nggak bisa langsung, nggak bisa tiba-tiba CDR, Mas Hadi di CDR nggak butuh Mas Hadi, ya nggak bisa. Kalau butuh gimana? Kalau butuh bisa jadi beli. Mas kenapa nggak melakukan itu? Sekarang saya tanya, kalau misalkan ada orang yang masih, kan ada ya, kita kalau scroll di IG itu sebenarnya nggak butuh banget gitu ya, kebayang ya? Nggak butuh banget, tapi tiba-tiba kita beli, kebayang nggak? Karena apa? Karena iklannya berulang-ulang datang ke kita ya. Karena apa? Karena itu proses evaluation, proses diedukasi berkali-kali supaya orang beli. Jadi saya juga termasuk korban, dan kita juga saya yakin termasuk korban. Beli sesuatu yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh, tapi karena di otak kita terus dicocoki konten-konten, akhirnya kita beli. Gitu. Dan saya termasuknya seperti itu. Gitu. Sama teman-teman itu saya kira termasuk yang seperti itu. Jadi artinya funnel marketing itu adalah bukan strategi jualan secara hard selling saja, tapi itu orang yang tadinya tidak terlalu butuh, kita bisa buat butuh. Orang yang tadi tidak tertarik, kita buat tertarik supaya mereka beli produk kita. Atau kalau mungkin bahasa kasarnya marketing itu yang tai kucing juga, kalau di packaging sedemikian rupa akan menjadi coklat gitu ya. Tapi kan nggak boleh bohong ya, kalau marketing ya nggak boleh bohong.
funnel marketing atau corong marketing atau prosedur sampai orang akhirnya membeli satu produk kita. Nah, lanjut. Nah, hard selling tadi, hard selling tuh pas purchase ya. Ini beli nih, gitu ya, CDR. Nanti kalau dia butuh pasti beli. Gitu. Nah, terakhir, activity content creator. Content creator itu gini, saya sering diskusi dengan content creator ketika ditanya, ngerti nggak cara meningkatkan engagement? Ngerti nggak cara meningkatkan followers? Ya bikin konten aja. Nah, itu content creator. Gitu. Akhirnya saya punya kesimpulan, digital marketer itu content creator, tapi content creator belum tentu digital marketer. Gitu. Kenapa? Saya juga sekarang beraktivitas dengan beberapa content creator ya kayak gitu. Tidak fokus dengan teknik-teknik yang sebenarnya bisa kita lakukan. Content creator tuh perlu keahlian banyak gitu ya. Kalaupun ingin bikin postingan belajar dulu dan seterusnya. Kalau digital marketing betul belajar tapi tidak perlu expert atau gimana lah. Sederhananya begini teman-teman. Ini contoh digital marketer ya. Kang Hadi nih, Mas Hadi foto sendirian. Oke, upload. Kemudian foto sama pasangan, kira-kira besaran mana likes-nya? Saya tanya dulu aja. Gimana Mas Hadi? Gimana Bang? Mas foto nih, diposting di Instagram. Fotonya sendirian, yang pertama. Yang kedua sama pasangan, kira-kira yang paling banyak? Yang kayaknya sendirian Bang. Oh, sendirian. Serius? Udah nyoba belum? Udah Gak pernah nyoba foto belum? sama pasangan. Oh iya. Nah itu. Nggak pernah pakai foto sama pasangan ya. Jadi benar yang besar adalah yang sendirian ya. Ya. Nah, ini sedikit itu teknik sederhana saja di dalam dunia digital marketing. Jadi intinya adalah kita itu mengoptimasi cara-cara kita memposting, cara kita berjualan. Kalau dulu jualannya cuma hard selling, sekarang menggunakan soft selling gitu. Kalau dulu cara jualannya langsung, tidak menggunakan teknik apapun, kita memperkirakan dulu siapa pelanggan kita dan seterusnya gitu. Jadi intinya ada ilmu yang perlu teman-teman pelajari dan itu ilmunya banyak. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya? Nah, ini mulai kita eksekusi ya, kita mulai eksekusi. Nah, ini activity of content creator. Jadi digital marketer itu content creator juga. Bagaimana caranya? Pertama, content ideation. Bikin idenya. Jadi untuk menjual sesuatu tuh kita tidak bisa langsung tiba-tiba jualan. Kita harus tahu cari market tuh gini. Buat market seperti semut datang ke gula, kebayang nggak? Gitu ya. Jadi buat kita tuh gula gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah beli masalah-masalah. Jadi misalkan ada 10.000 orang, kita buat postingan yang akhirnya mengarahkan mereka datang ke postingannya gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi munculkan masalah-masalah. Tentunya masalah tersebut disebar ke 10.000 orang. Selama ini kan kalau kita bikin postingan Instagram bener nggak kayak gini? Teman-teman punya 1.000 followers. Habis itu posting dan tiba-tiba udah belajar nih tentang digital marketing atau tentang content creator. Tiba-tiba berharap saya udah posting berkali-kali kok postingannya cuma likes-nya 2, 3, bener nggak? Suka kayak gitu ya? Ya bener Bang. Itu suka kayak gitu. Jadi logikanya aneh gitu. 1.000 followers pengen likes-nya 100, ya nggak bisa. Kalau cuma sekedar posting doang. Nah, ada tekniknya. Nah, ini yang baru saya pengen kasih. Ada namanya algoritma. Ada teorinya 10 10 10 10. 10 10 10 10. Teorinya adalah 10 10 10 nih ya teorinya ya. Itu algoritma. Jadi gini, 1.000 followers akan kalau kita posting sesuatu yang nontonnya ada 10%. Berarti berapa? 100. Yang nontonnya 100. Yang likes-nya 10% dari 100 berapa? 10. 10. Yang beli 1. Karena 10% dari 10. Bisa kebayang ya? Jadi Bayang, untuk menjual satu produk, kalau bicara Instagram, maka teman-teman harus menjangkau 1.000 orang, yang nonton 10% jadi 100, yang likes 10, yang beli 1. Jadi pertanyaannya, kalau ingin menjual 10 produk, harus berapa yang dijangkau? Kalau menjual 10 produk, harus berapa? 10.000 Bang. Oke, 10.000 ya, 10.000. Nah pertanyaannya gini, kalau Instagram kita 1.000,
pengen pengen 10, gimana coba ceritanya? Gimana? Beli Susah kan? beli follower, Bang. Beli followers. Saya tidak rekomendasikan beli followers karena Iya. followers itu Iya, jadi robot semua. mati Dan itu yang semua. terjadi. Mati, Iya. gitu kan ya? Hmm. Banyak yang like-nya dikit. Nah, caranya gimana teman-teman? Ada namanya omni channel. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan. Omni channel. Nanti omni channel saya jelaskan di content spreader. Ya, omni channel di content spreader. Tapi intinya di content ideation ini yang pertama nih, content ideation. Itu teman-teman perlu memikirkan yang namanya idenya. Gitu ya. Idenya mulai dari mana? Dari masalah atau dari kebutuhan. Ada yang namanya customer needs. Kalau bahasa marketing di teknik industri. Customer needs itu adalah kebutuhan pelanggan. Apa sih kebutuhan mereka? Contoh sederhana. Ini teman-teman kan di LDK ya, JS UPR. Biasanya kental dengan masjid. Sederhananya gini, misalkan ada orang sholat gitu ya, sholat di satu masjid. Tempat wudhunya itu jaraknya jauh, katakanlah 200 meter. Dan itu di sana nggak ada sendal, gitu ya, nggak ada sendal. Akhirnya apa? Yang wudhu itu selalu jalan. Teman-teman merasa bahwa kalau jalan ke sana 200 meter dari masjid ke tempat wudhu itu akan kotor. Yang namanya kotor itu bisa jadi ada najis. Yang namanya najis kalau terkena badan kita atau kaki kita, maka sholatnya tidak sah, sehingga kita tidak sah secara agama gitu ya untuk kemudian sholat. Nah, akhirnya kita punya solusi. Solusinya apa? Tadi kan punya kebutuhan tuh. Kebutuhannya wah kayaknya perlu alas kaki gitu ya. Nah, itu bisa bikin konten tuh. Ada masalah gitu ya. Masalahnya adalah dari masjid ke tempat wudhu itu punya masalah. Masalahnya tadi kotor, najis dan seterusnya. Akhirnya apa? Punya solusi. Solusinya apa? Perlu alas kaki. Yang namanya alas kaki tidak perlu sendal. Bisa sepatu, bisa kertas, bisa piring, ya kan ya, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa jadi konten. Akhirnya bikin orang ya juga ya gitu ya. Terus kemudian akhirnya kepada solusi. Solusinya adalah tadi ya, kalau kita bicara funnel marketing, solusinya adalah sendal yang pas, yang efektif gitu ya. Makanya nanti poster selanjutnya nih baru itu idenya ya, mulai dari masalah. Baru content creation, bikin kontennya. Konten itu tidak harus bagus, teman-teman. Konten itu tidak harus bagus, yang penting efektif. Kalau udah efektif, kemudian bagus, itu lebih luar biasa lagi. Gitu ya. Saya sedikit cerita, saya bangun akun dulu di kampus, sampai followersnya belasan ribu, desainnya kurang bagus. Tapi saya memenuhi needs-nya orang, memenuhi kebutuhannya orang. Jadi artinya yang paling penting tuh memenuhi kebutuhannya dulu, baru desainnya bagus. Tapi kalau udah memenuhi kebutuhan, desainnya bagus, itu insya Allah mantap. Nah, sedikit cerita tentang memenuhi kebutuhan. Jadi dulu ada teman saya juga, adik tingkat, dia desainnya bagus banget. Dia buat satu media, berharap followersnya banyak ngikutin saya gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia bikin tuh akunnya, bikin copywritingnya sebagus mungkin. Dan yang terjadi apa? Dan yang terjadi, kalau dulu saya 1 jam saja bisa sampai 700 followers, gitu ya. Dia bikin sampai berhari-hari, followersnya cuma 7. Dia nanya, kenapa Kang Ogi kok bisa? Ya, akun saya kok cuma 700 doang gitu ya. 700 doang. Cuma 700, cuma 7 doang. Iyalah 7 doang. Karena dia copywritingnya tidak ada tulisan ayo follow akun ini. Kebayang nggak maksudnya? Kan konten itu foto, video, tulisan ya. Tulisannya itu tidak mengajak untuk ayo follow. Nah, ini namanya call to action, copywriting. Copywriting juga penting, teman-teman. Jadi selain pengemasan video, poster yang bagus, copywriting juga perlu bagus. Copywriting bagus itu gimana? Contoh sederhana, teman-teman buat postingan Instagram ya, atau postingan WA. Biasanya kita posting di Instagram, poster habis itu acara seminar, poster seminar dan caption tentang seminar. Kalau di post di WA biasanya benar nggak cuma copy paste, gitu ya, cuma copy paste. Akhirnya forward lah di WA, pertanyaannya kebaca atau enggak? Saya kira nggak kebaca, karena biasanya cuma forward saja. Nah, itu ada tekniknya teman-teman supaya orang membaca. Nah, itu yang disebut content creation. Jadi kita juga perlu buat konten-kontennya yang sesuai, yang efektif. Caranya gimana? Kalau di Instagram oke lah, udah posting posternya, udah posting captionnya. Kalau di WA gimana? Dengan konten yang sama. Caranya bikin cuplikan postingan.
Jadi posternya saja, kemudian cuplikan postingan. Contoh sederhananya gini, intinya mengarahkan supaya dia lihat ke Instagram gitu. Caranya gimana? Tulis aja, jangan dibaca, baru informasi. Jika Anda ingin lebih lanjut membaca postingan ini, akan pergi ke Instagram, kasih linknya, gitu. Maka dia akan tahu isinya apa. Nah selama ini kan kita langsung aja share aja infonya ke Instagram. Yang terjadi kalau misalkan jangan dibaca, orang banyak penasaran. Tapi kalau berkali-kali tulisannya jangan dibaca, kira-kira akan dibaca nggak? Pasti nggak akan dibaca kan gitu. Kebayang ya? Nah, teknik-teknik itu namanya content creation. Bagaimana orang itu akhirnya mau lihat poster kita, mau baca tulisan kita, dan seterusnya. Jadi ada teknik-teknik tertentunya. Mungkin kalau lebih dalam, teman-teman baca aja namanya persuasion strategi. Jadi strategi mempengaruhi orang. Ada how to influence people, dan seterusnya. Nah itu saya dapat dari buku-buku bagaimana cara mempengaruhi lewat public speaking. Tapi saya konversi ke dalam dunia digital. Sederhananya tadi, jangan dibaca gitu. Dan seterusnya lah. Itu tekniknya banyak. Saya tidak bisa ngasih ke semua. Intinya teman-teman harus memahami tadi situasi di dalam grup dan seterusnya, situasi di dalam Instagram dan seterusnya. Itu content ideation, gitu ya. Contoh selanjutnya adalah ini kontennya tadi ada namanya konten strateginya yang namanya steps, STEPPS. Silahkan ditulis. S-nya itu social currency, T-nya itu trigger, E-nya itu adalah emotional, P-nya adalah public, P selanjutnya adalah practice, S-nya adalah story. Ya, steps. Nah, itu teknik membuat konten. Supaya kontennya itu engagement-nya bagus. Engagement itu like, comment, share. Like, comment, share. Karena kan prosesnya tadi ya, untuk bisa membeli sesuatu itu perlu 100 yang nonton, 10 yang likes, baru ada yang beli gitu ya. Jadi kenapa saya lebih bahas banyaknya engagement? Karena engagement itu penting dalam dunia digital marketing. Karena konversi ya, merubah itu semua. Tadi funnel marketing corong gitu. Nah, kembali lagi ke tentang steps tadi ya. Steps itu teknik bagaimana bikin konten. Contoh sederhana tadi ketika saya menanyakan kepada Mas Hadi, Mas coba foto sendirian sama pasangan, akan lebih besar mana? Atau ginilah, karena Mas Hadi sendiri, karena nggak punya pasangan, Mas Hadi foto dengan kaos biasa plus kaos wisuda. Udah wisuda belum? Belum juga. Susah juga ya. Sama saudara deh, sama saudara. Sudah. Oke, sudah ya, sudah. Ya. Kira-kira foto wisuda gitu ya, dengan foto sendiri, kira-kira akan lebih banyak mana? Ya wisuda bang, kan rame-rame. Nah, kan rame-rame ya. Itu sebenarnya lagi memunculkan sisi emosional. Emosional apa? Bahagia, betul ya? Gitu ya, bahagia dan seterusnya. Itu likes-nya akan besar. Maka betapa banyak para digital marketer yang bikin konten, awalnya konten edukasi, gitu ya, atau emosi ya, emosi dulu, terus di akhir jualan. Yang slide itu loh, yang multiple poster atau carousel post istilahnya. Tahu ya? Yang pertama edukasi dulu, di scroll, digeser-geser, habis itu tiba-tiba di akhir follow saya. Ya. Nah, gitu ya, follow saya, beli produk ini. Nah, itu sebenarnya teknik jualan tuh. Itu funnel marketing dia. Bikin funnel marketing. Nah, lakukan itu untuk jualan, teman-teman. Lakukan itu jualan. Jadi, content creation tuh banyak caranya. Tadi salah satunya contoh lagi. Yang pakai yang public. Jadi, misalkan lagi rame apa nih sekarang? Lagi rame artis siapa digosipin misalkan gitu ya, lagi rame. Kita bikin postingan tentang artis itu gitu ya. Tapi isinya produk kita, kebayang ya? Contoh ya. Dulu kasus ada namanya Ruben Onsu dengan temannya yang ini ayam geprek gitu ya. Bikin aja judulnya. Ngapain ngurusin kasusnya ayam gepreknya Bensu? Urusin aja produk ini gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kreatif bang, mantap. Nah itu hanya apa ya, teknik sederhana sebenarnya, dan teman-teman sebenarnya tahu, cuman polanya nggak tahu. Nah polanya tadi ada namanya steps, polanya steps, STEPPS gitu. Terus kemudian content ideation mulainya dari masalah-masalah. Sebenarnya nggak perlu pola-pola yang sederhana, pokoknya cari masalah aja. Kalau orang punya masalah, kita punya produk pasti laku, insya Allah. Tinggal cari di mana tempatnya. Tadi stickness strategi, teori kelekatan, di mana sih orang tertariknya gitu ya. Contoh sederhana tadi saya bilang
Kalau Instagramnya 1000, bagaimana penjualannya 10? Pakai omnichannel. Nah, omnichannel baru di content spreader. Omnichannel itu apa? Omnichannel intinya adalah konten yang sudah dibuat harus disebarkan. Kadang kita bikin konten di Instagram, gitu ya, bikin konten di Instagram, pengen berharap 100 yang follow, tapi penyebarannya cuma di Instagram saja, nggak mungkin. Caranya gunakan omnichannel. Omnichannel itu apa? Gunakan platform lain, gitu ya. Gunakan platform lain. Ketika sudah diposting di Instagram, posting juga di WA, Telegram, dan seterusnya. Atau intinya, pastikan konten kita tersebar oleh banyak orang. Gimana sih supaya nyebar otomatis? Bikin konten edukasi. Itu biasanya orang tergerak sendiri untuk nge-share apa namanya jualan kita. Itu cara otomatis orang mau nge-share. Bagaimana caranya selanjutnya tanpa otomatis, Bang? Kalau otomatis tuh bikin kontennya susah, gitu. Kan gitu ya? Susah, harus mikir gitu. Ya udah, gimana caranya supaya nggak mikir? Minta aja, Kang Hadi, tolong dong endorsein jualan saya. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira jangkauannya lebih dari 1000 nggak? Tadi kan kita punya Instagram nih, punya Instagram followersnya 1000, yang nonton 100. Oke, udah di tangan nih yang 100 nonton. Pengen 1000 followers, 1000 yang nonton, sisanya kan 900 ya? 900. Berarti gimana? Ya udah aja cari orang yang followersnya 1000 juga. Misalkan Mas Hadi 1000. Berarti yang nonton 100 juga. Nah, udah tuh, 200 yang nonton. Pengen berapa lagi yang nonton? 800 lagi. Cari selebgram, cari teman kampus kita yang followersnya banyak, cari grup-grup, cari apa lagi, tekniknya gitu. Jadi ketika sudah di Instagram, ketika ingin disebarkan di WA, jangan langsung, karena orang pasti nggak ngelihat. Buat cuplikan tadi, bikin poster-poster yang aneh, jangan dibaca. Insya Allah dibaca tuh. Tapi kalau udah 10 kali nge-share jangan dibaca, kira-kira dibaca nggak? Kira-kira dibaca nggak? Saya yakin nggak dibaca gitu. Sama kayak gini, kayak Mas Hadi bikin bercandaan nikah, kan biasanya ada video tuh ya, video undangan gitu, save the date gitu ya, save the date. Tapi ternyata undangannya orang lain, disangka Mas Hadi yang nikah, kebayang nggak? Nah, lakukan itu berkali-kali, insya Allah ketika Mas Hadi nikah dengan undangan yang asli, insya Allah nggak akan dilihat gitu. Kebayang ya? Bohong gitu. Bohong, karena sebelumnya bohong gitu ya, bohong gitu ya. Sama, jangan dibaca berkali-kali gitu ya, tulis jangan dibaca berkali-kali, 10 kali, habis itu tiba-tiba kita jualan asli gitu ya. Jualan asli, jangan dibaca juga, nggak akan dibaca lagi. Makanya cari teknik yang lain. Nah, ada tekniknya adalah persuasion strategi, intinya mengkondisikan gimana caranya kita masuk ke logika orang-orang. Oh, berarti kalau saya bohong berkali-kali, ketika satu saat saya benar, gitu ya, pasti dianggap bohong terus. Sama, ketika saya berpikir jangan dibaca, pas dibaca, kalau udah 10 kali, nggak mungkin dibaca, cari strategi lain. Gitu. Kalau sederhananya gini, kalau saya di grup itu, kalau orang bikin postingan, selalu saya tanggapin dengan dengan kata TAPS, TAPS gitu ya, atau selalu muncul dengan icon, emotion senyum dan jari tangan yang kayak gini, gitu ya. Kebayang ya? Ada orang posting kayak gitu, Akhirnya saya dikenal dengan orang yang sering katakan taps. Itu kan bikin notice ya, bikin orang ngeh dengan kita. Orang bangga ya. Gitu ya. Nah, orang bangga juga. Nah, itu teknik-teknik persuasion strategi. Sehingga ketika kita jualan, kita nge-share satu produk, itu orang akan mikir, wah kalau di-share sama Ogi, ini nih gitu. Kebayang ya maksudnya? Intinya bikin reputasi di depan orang, gimana lah caranya gitu ya, supaya baca postingan kita dan seterusnya. Masih banyak teknik lagi, itu hanya sebagian yang saya sampaikan. Kenapa tidak banyak? Karena kondisinya waktu terbatas, sehingga nanti kita bisa diskusi lewat pertanyaan. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman semua, jadi content ideation, idenya perlu mulai dari masalah, content creation itu perlu di packaging secara baik gitu ya, baik fotonya, posternya, dan seterusnya. Kalau kaitan nama foto tadi, foto itu ada dari segi kualitasnya harus bagus, tapi ada dari segi yang lain. Dari segi yang lain itu tadi steps supaya orang ngeh itu pakai public, pakai emotional, pakai practice gitu ya, dan seterusnya. Lalu content spreader itu penyebaran. Jadi kalau sudah punya produk, jangan cuma yang tahu itu 100 orang, udah Instagram kita aja enggak.
di-share, disebar ke omni channel, ke seluruh kanal media sosial yang kita punya. Untuk apa? Untuk menghasilkan tadi stickiness strategi. Stickiness strategi adalah teori kelekatan. Jadi orang akan tahu produk kita disebar ke tempat-tempat yang ramai. Gak apa-apa 10.000 orang, misalkan 10.000 orang nih, ada satu grup 10.000 orang. Saya yakin nggak semuanya yang tertarik dengan produk kita, bisa jadi hanya 30%-nya. Kalau udah tertarik minimal ya, kalau udah tertarik, bukan tertarik lah, melihat 30%. Berarti dari 10.000, 30%-nya 3.000. Udah ngelihat, baru tertarik tahapnya. 10% dari 30% berapa? Dari 3.000 berarti berapa? 300. 300 tuh yang tertarik. Dari 300 insya Allah ada 30 yang beli gitu. Kalaupun nggak 30, ya mungkin 5%-nya berapa? 15. Oh, udah alhamdulillah. Berarti kalau untuk meningkatkan ke 30, tadi kan udah 15 tuh. Cari 15 lagi, berarti harus menjangkau 10.000 orang lagi. Kalau tadi 10.000-nya ada di grup itu, berarti cari di tempat yang lain. Bisa kebayang sampai sini? Kebayang Mas Adi? Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, selebihnya di pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Yogi yang telah memberikan materi. Selanjutnya kita ke sesi diskusi ya, tanya jawab bagi kawan-kawan, teman-teman semua yang ingin bertanya, ingin menanyakan sesuatu mungkin ya, yang mungkin masih belum paham atau belum mengerti, dipersilahkan ya. Boleh, yang ada pertanyaan dipersilahkan. Dua kemungkinan sebenarnya, kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham semua, itu kemungkinan pertama. Yang kedua udah paham sekali. Bukan belum paham, bukan. Paham sekali ya. Udah paham sekali. Gitu. Mungkin sebenarnya nanti akan banyak pertanyaan kalau memang sudah mulai ya. Gitu. Makanya sebenarnya kalau di digital marketing itu biasanya sistemnya workshop, bukan seminar begini. Tapi nggak apa-apa. Itu saya sudah tadi masukkan memberikan materi-materi yang workshop sebenarnya. Gitu. Siap. Aneh Bang. Boleh. Gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang telah membersamai dan menyampaikan materi tentang sukses menjadi entrepreneur menggunakan digital marketing. Dan tadi sudah melihat ya beberapa tips-tips dan bagaimana cara menjadi content creator dan menjadi entrepreneur dengan menggunakan digital marketing. Nah, Anda tertarik dengan tadi owner Mi Studio tadi dan beberapa pekerjaan Abang di dalam digital marketing. Anda menanyakan Bang, mungkin bisa sharing-sharing tentang mungkin pertama kali mendirikan dan sampai sekarang itu bagaimana, dan mungkin nggak selamanya itu berjalan dengan lancar tuh, pasti ada permasalahan atau mungkin pernah ditipu juga atau mungkin nggak ada orang yang beli juga. Mungkin bisa sharing-sharing Bang sampai sekarang bisa luar biasa sekali Abang bisa berbagi sharing-sharing ke beberapa organisasi yang lainnya. Mungkin itu Bang. Syukron. Oke, baik. Nah, terkait dengan itu ya, membangun Mi Studio. Jadi ceritanya dulu saya di kampus 2000 berapa berarti 2011 di kampus. Ini mohon maaf, ini kayaknya jauh banget. Teman-teman berapa usianya? Saya udah hampir kepala 3. Jadi dulu saya 2011 itu masuk kuliah, kemudian tiba-tiba 2016 saya 2011 itu saya masuk kuliah, di kampus tidak ada BEM. Tingkat 2 saya bertanya-tanya, kok nggak ada BEM gitu. Akhirnya saya ikut yang namanya delegasi pembentukan BEM. Gitu. Delegasi pembentukan BEM. Ikutlah delegasi pembentukan BEM. Tugas saya adalah mensosialisasikan harus adanya BEM. Di masa perjalanan itu sekitar sampai 2016 itu berarti berapa tahun? 5 tahun. Itu sangat sulit sekali mengumpulkan belasan orang
Bisa kebayang nggak? Belasan orang untuk mengetahui, apalagi sepakat harus mendirikan BEM. Kebayang? Jadi sulit untuk menghadirkan orang dan juga sulit untuk bersepakat agar ayo BEM itu terlibat gitu. BEM itu ada gitu. Akhirnya saya mikir apa ya? Cara kok susah banget gitu ya, sampai 5 tahun. Saya ingat banget tuh 5 tahun saya susah banget sampai saya tingkat akhir tuh susah banget. Sampai akhirnya satu waktu saya kepikiran kayaknya perlu satu media deh yang bisa membuat semua jadi berubah gitu ya. Saya juga ingin kebermanfaatan saya itu bisa terus meluas gitu ya. Kalau dulu saya kan di LDK juga sebenarnya, di ketua LDK, beres ketua kan dulu merasa punya pengaruh ya, Nah, biasanya ketua-ketua kayak gitu ya. Jangan ditiru. Kalau dulu saya sangat haus dengan tanda kutip ya, ini bahasa saya suka bercanda sama teman-teman, haus kekuasaan. Waduh. Jadi maksudnya pengaruh saya tuh gimana cara meluas, tapi ini positif ya, maksudnya gimana caranya kalau di LDK ya kan Islam bisa tersebar secara meluas kan begitu ya. Gitu. Dulu sangat haus itu, terus kemudian BEM tidak beres-beres kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang saya lakukan adalah kayaknya perlu ada satu cara yang akhirnya bisa meleverage itu semua, bisa meningkatkan itu semua. Akhirnya saya buat media. Waktu itu di kampus belum ada media, gitu ya. Di kampus belum ada media. Akhirnya saya buat media. Mungkin kalau di kampus-kampus namanya pers kampus. Itu sederhana yang saya lakukan. Ketika dulu orang itu mager dapat informasi UTS, dapat informasi kuliah, harus ke mading. Gitu. Dulu belum ada pandemi tuh, harus ke mading. Berarti saya berpikir gimana caranya orang supaya mudah mendapatkan informasi UTS, informasi perkuliahan tanpa harus ke kampus. Kebayang nggak? Kan sekarang kan eranya mager ya, kalau udah punya HP itu gitu ya, tinggal lihat HP. Akhirnya apa? Saya bikin Line App. Pada waktu itu ada grup BEM. Akhirnya saya buat satu akun namanya akun Info Kampus. Saya bilang, ternyata kampus saya punya akun media sosial nih. Dulu nggak punya akun media sosial. Saya sebar aja di teman-teman BEM. Teman-teman BEM kan, teman-teman delegasi pembentukan BEM. Akhirnya apa? Akhirnya 2 jam dapat 700 followers. Kenapa demikian? Mungkin karena merasa gila kampus gue punya media gitu. Nah itu kan teori-teori persuasan strategi ya, teori mempengaruhi lewat tulisan. Saya cuma nulis. Wih ternyata kampus punya media, padahal medianya punya saya gitu. Oke ya. Nah, saya punya tiga tujuan dulu. Pertama adalah menebar inspirasi, yang kedua bisnis, yang ketiga redesign mindset. Kenapa demikian? Karena dulu saya merasa bahwa orang-orang di kampus saya itu jumud itu adalah statis. Organisasinya di dalam terus, informasi-informasi di luar tuh banyak tidak masuk. Terus kemudian banyak inovasi yang tidak sampai kepada implementasi. Rapat itu lama. Kalau mubes dulu mubes itu kalau teman-teman mungkin cuma 3 hari, kalau di saya sampai 1 tahun gitu. Bisa bayangin mubes musyawarah besar itu kan menurut saya ada masalah. Jadi banyak keresahan-keresahan di dalam diri saya sehingga saya harus memutuskan harus punya satu media gitu ya, yang kemudian bisa menyebarkan ide-ide saya gitu. Sampai akhirnya besarlah medianya sampai 5.000 followers. Tadi ya tujuannya menebar inspirasi. Kalau bahasa anak LDK apa? Dakwah gitu ya. Sebenarnya saya dulu kepikiran dakwah gitu. Sebenarnya cuman kalimatnya dirubah menebar inspirasi. Karena apa? Karena saya menarik banyak orang di luar aktivis dakwah gitu. Kemudian yang kedua bisnis, yang ketiga redesign mindset. Tadi karena ada mindset yang menurut saya kurang bagus. Akhirnya media besar, 5.000 followers, saya ajukan ke rektorat, ternyata rektorat menyetujui itu, walaupun akhirnya tidak di-ACC untuk menjadi media. Yang terjadi adalah saya bergerak sendiri, menggalang massa. Akhirnya yang tadinya cuma puluhan orang yang bisa ikut acara sosialisasi BEM, ternyata dari media itu bisa 400 orang yang ikut terlibat. Gitu. Bayang ya, 400 orang, dari 400 orang bisa menggerakkan mahasiswa untuk ikut seminar-seminar 2.000 orang. Kebayang ya dari situ. Nah, akhirnya apa? Saya merasa bahwa redesign mindset itu terlaksana, menebar inspirasi terlaksana gitu. Karena ada banyak kebaikan yang tersampaikan di sana. Sampai akhirnya saya berpikir, wah, ini satu belum nih, tujuan saya belum tercapai, bisnis. Kebayang ya? Bisnis gitu.
apa nih bisnisnya? Akhirnya saya kepikiran, saya bisa marketing. Di Tenas ada namanya teknik, ini bukan teknik, anak desain komunikasi visual, gitu ya, yang kaitan sama desain. Saya tanya, ketika lulus kuliah, teman-teman mau bekerja atau berbisnis? Pengen berbisnis. Oke, sama berarti. Kalau sudah berbisnis, kira-kira bisa menjualkan produknya nggak? Jawabannya, oh nggak bisa. Oh cocok, udah. Kita gabungkan desain komunikasi visual dengan teknik industri, pemasaran. Akhirnya jadilah Mi Studio tahun 2018. Jadi perjalanan saya bikin bisnis itu dari tadi tahun 2016 sampai akhirnya 18 bikinlah Mi Studio. Tadinya sendirian, saya ngisi training, saya bikin konten-konten dan seterusnya gitu ya. Sampai bukan hanya bikin bisnis, teman-teman, bukan hanya bikin bisnis. Presiden mahasiswa pada waktu itu, presiden mahasiswa, badan legislatifnya itu kita bisa pegang tuh maksudnya mungkin bahasa saya kuasai gitu. Enggak, tapi intinya akhirnya kebaikan bisa berpengaruh luas gitu ya, sampai akhirnya presiden mahasiswa juga lewat media itu. Jadi media itu kita untuk mencetak kepemimpinan. Bikin lagi rumah inspirasi, lembaga yang mencetak para ilmuwan-ilmuwan gitu. Karena saya juga beraktivitas di dunia riset dan seterusnya. Di situ kan bisnis ya tadi, bisnisnya punya ada bisnis stiker, ada bisnis baju. Bisnis bajunya nggak jalan, akhirnya bikin studio tadi, Mi Studio. Hanya menggabungkan antara DKV sama pemasaran. Ternyata idealisme itu tidak terwujud gitu ya. Saya berharap anak-anak kampus saya ternyata banyak kendala, ternyata ada yang tidak sepaham, tadinya 3 orang pada mundur karena alasan ingin lulus kuliah, karena alasan apa dan seterusnya. Kalau saya kan fokus di bisnis terus gitu ya. Sampai akhirnya lulus kuliah, ternyata ini tuh bisa jadi mata pencaharian saya gitu ya. 2 tahun saya berbisnis, saya tidak kerja setelah kuliah, saya ngurusin aja tuh studio, ngisi training gitu ya, jalan-jalan. Akhirnya tahun 2020 pas sebelum pandemi, saya ingat banget, dengan berbekal kreativitas, jadi tiba-tiba ada investor, kebayang nggak? Tiba-tiba ada nih investor menggelontorkan uang secara cuma-cuma. Saya tanya, Kang, alasan Akang ngasih duit ke saya apa gitu ya? Ya karena kamu kreatif aja, kebayang nggak sampai sini? Jadi dia menggelontorkan uang secara cuma-cuma gitu ya, cuma dengan karena saya kreatif. Gitu. Jadi intinya, yuk teman-teman kreatif supaya orang itu percaya sama kita sehingga bisa memberikan duitnya untuk kita. Akhirnya apa yang terjadi dari 2020 itu, saya kemudian bisa merekrut karyawan. Tadinya kan, bro, Hadi, yuk kita bekerja sama bisnis. Kalau misalkan untung dapat penghasilan per project. Kalau sekarang jadi akhirnya teman-teman digaji, bisa bayang ya? Dari situ akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi ya bisnisnya berkembang, tapi sempat jet lag saya di masa corona 2 bulan saya diem gitu ya. Karena saya nggak tahu harus berbuat apa, tapi akhirnya ya berbekal ya udah terus berusaha terus akhirnya jalan akhirnya saya menuju menikah. Ini udah menikah ya di tahun ya, alhamdulillah di bulan November gitu ya. Ya mungkin berkah menikah sih, nggak tahu ya, sempat melejit di bulan November Desember itu tahun 2020 gitu ya. Akhirnya bisa nikah, kemudian akhirnya sekarang beraktivitas terus gitu, makin banyak project-project gitu ya, sampai akhirnya ada yayasan, ada seterusnya gitu ya. Ditanya gimana itu sistem keuangannya, ya pokoknya gimana caranya supaya akhirnya bisa punya karyawan, bisa terus berjalan, intinya kreativitas. Nah dari itu semua akhirnya saya punya kesimpulan bahwa bukan hanya usaha manusia untuk bisa membesarkan bisnis gitu, tapi juga usaha-usaha langit gitu ya. Ada doa, jadi kan membuka pintu rezeki itu banyak, dengan silaturahim, dengan apalagi, dengan berzikir, apalagi dengan menikah. Nah itu penting ya. Jadi mulai banyak hal yang perlu dilakukan. Jadi usaha manusianya dilakukan, usaha langitnya dilakukan. Nah itu sekelumit perjalanan saya membangun bisnis dari 2016. Lagi-lagi saya kalau bicara sukses menjadi entrepreneur belum sukses, cuma saya terus berupaya ke arah sana. Makanya saya tidak mau disebut praktisi, nggak mau disebut expert. Saya hanya digital marketing entusias yang gemar di dunia digital marketing. Tentunya bicara gemar itu kan kalau seorang muslim tuh
nggak boleh ya menyampaikan sesuatu yang belum dia praktekkan. Ya saya sebagai seorang muslim saya beramal gitu, mempraktekkan itu semua terus belajar lagi gitu. Seperti itu Kang Hadi. Ya semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman semua gitu. Jadi baru di sana gali teknik-teknik yang lebih dalam tentang dunia digital marketing, tentang apapun. Oh ya, jangan lupa menabung. Kalau saya bukan menabung sih, kalau saya kurang banget di menabung, saya investasi. Investasi ke apa? Ke otak. Jadi baca buku dan seterusnya gitu. Jadi digital marketing itu terus bertumbuh gitu. Pola ambisius. Baik, terima Ya, kasih. alhamdulillah sekarang doakan nih. Terakhir doakan ya sekarang saya punya karyawan 10 gitu ya. Di Mi Studio gitu ya, dan semoga terus bisa tumbuh gitu. Amin. Amin Bang. Ya. Amin, Udah, Bang. itu jawabannya, semoga puas. Kalaupun tidak puas bisa nyari ke yang lain ya. Siap. Boleh pertanyaan selanjutnya apa nih? Yang lain ya. Yang bisa bertanya langsung bisa bertanya aja. Ini ada chat nih, ada pertanyaan nih. Saya bacain aja kali ya. Biar saya yang bacakan aja, Bang. Boleh. Ya ini dari pertanyaan dari Astrid Adila ya. Kak, misalnya ada satu orang memiliki usaha yang sama dengan usaha yang kita miliki dan produk yang dijual lebih murah dari produk yang kita tawarkan, padahal produk yang sama. Apakah kita harus menurunkan harga jual atau meningkatkan promosi? Atau tindakan apa yang tepat harus kita ambil? Oke, siap. Kalau ternyata kualitasnya sama ya, ingin bersaing, bisa dengan cara yang pertama, kalau marginnya masih ada, turunin. Bayang ya, kalau keuntungannya masih ada, jangan sampai gini, marginnya keuntungannya udah 1.000 dari harga 50.000 lah, udah untung 1.000 tuh, karena temennya 4.500, kita pengen menang, jadi 49.950 gitu ya, jadi keuntungannya 50. Nah kalau marginnya nggak ada ya jangan diturunin gitu. Tapi kalau marginnya ada silahkan diturunin supaya meningkatkan gitu ya. Kalau ternyata duitnya ada, mainin kualitas gitu. Mainin packaging dan seterusnya. Atau yang cara yang ketiga, teman-teman pastikan cost-nya tidak terlalu besar, packaging-nya bagus atau branding-nya bagus gitu ya. Seperti itu. Itu 3 hal yang menurut saya bisa dilakukan. Kalau bicara tepat tidak tepat tadi kasuistik, tergantung kasusnya. Mbaknya gimana? Dananya ada enggak gitu ya. Produknya kualitasnya gimana, harganya gimana dan sebagainya. Tadi ya, ada 1, turunin harga, yang kedua, perbaiki kualitas. Tapi disesuaikan dengan biaya atau tekan biaya gitu. Itu 3 hal mungkin yang sederhana ya gitu, Mas Waris. Ya Bang, makasih banyak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan lagi dari Mbak Rosi Damayanti ya. Ini pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri untuk memulai usaha dengan strategi digital marketing dan cara untuk meminimalkan kegagalan dalam usaha? Terima kasih. Supaya pede, jalan dulu aja. Terus nggak usah mikir gagal nanti gimana. Jalan dulu aja, jalani, terus hilangkan mindset negatif. Biasanya kalau udah gagal nih ya, kalau mulai lagi nanti gagal lagi. Padahal belum tentu besok tuh gagal gitu. Jadi logikanya kayak orang yang ini, ada meme tuh ya, pernah kan, meme tuh kan biasanya ada 2 gambar. 2 gambar itu menggali tanah untuk mendapatkan mutiara. Yang satu berhenti di tengah jalan, padahal sedikit lagi. Yang satu sampai. Nah, pilihannya adalah jadi penggali yang terus sampai mendapatkan mutiara. Atau istilah lainnya kalau dalam dunia bisnis itu growth mindset. Jangan fix mindset. Jadi ketika
teman-teman memulai bisnis, jalan dulu aja, terus pastikan di otak teman-teman growth mindset. Maksudnya adalah mindset bertumbuh. Jangan sampai teman-teman tuh udah maju, terus kemudian mundur lagi lah, nggak yang kedua kalinya. Terus coba 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Karena kita tidak tahu, seperti halnya doa ya, doa ketika kita sukses, belum tentu doa kita yang kemudian menjadi apa ya, menjadikan itu sukses gitu ya. Bisa jadi doa orang lain. Sama usaha juga, belum tentu usaha yang pertama itu menjadikan kita sukses, bisa jadi usaha yang kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Dan selanjutnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana meminimalisir. Kalau saya selalu karena teknik industri ya, ada namanya manajemen rekayasa kualitas. Ini saya coba dari sudut pandang orang yang berbisnis tanpa ilmu industri sama yang pakai ilmu teknik industri. Jadi kalau tanpa teknik industri, saya selalu dapat ini ya, dapat pernyataan dari para pebisnis gini. Jadi kamu harus melakukan ini. Saya pernah melakukan karena saya pernah gagal. Saya ngerasa kok kalimat orang-orang pebisnis itu ini ya, sampai apa ya, dia seakan-akan tidak belajar dari kegagalan orang lain gitu. Nah kalau di teknik industri ada namanya manajemen rekayasa kualitas. Selain kita belajar kesuksesan dari orang lain, kita juga belajar kegagalan orang lain. Terus kemudian cari titik gagalnya di mana gitu, sehingga kemudian kita bisa perbaiki. Nah yang saya lihat para pebisnis, walaupun saya belum besar banget ya, biasanya kegagalannya itu kayaknya kurang dipelajarinya kesuksesan terus belajar terus yang sukses, tapi lupa belajar dari kegagalan orang-orang yang gagal. Tapi juga yang paling penting adalah tadi titik gagalnya di sebelah mana gitu. Walaupun saya belum gagal yang segagal-gagalnya, tapi saya coba meminimalisir kegagalan. Kayak contohnya, mungkin karena belum saya melakukan ya sampai rugi miliaran gitu ya. Tapi ada gitu yang sampai rugi 1 miliar gitu karena ditipu misalkan gitu. Saya kepikiran itu kenapa ya gitu. Tapi akhirnya saya lebih dalam lagi dan seterusnya adalah masalah takdir. Tapi yang paling minimal adalah kita coba meminimalisir kegagalan dengan cara belajar dari yang gagal. Lalu gimana? Itu jawabannya, semoga tidak puas sehingga bisa nyari dari yang lain. Ya, dari Mas Hadi dari ini pertanyaan, apa suka duka selama abang alami saat ini katanya? Ya suka dukanya apalagi kalau udah punya karyawan tuh kadang nggak ada gaji untuk karyawan gitu ya. Jadi harus nyari lagi gitu ya. Itu yang pertama, itu yang paling berat sih kalau udah itu karyawan terus belum ada gaji. Terus kemudian tantangannya adalah saat malas doang sih, malas. Jadi kadang gini, strategi udah tahu, tapi kadang malas dijalanin. Nah itu penting buat para pebisnis, karena kan waktunya fleksibel banget ya, tidak seperti orang kerja, tidak dikerja target dan seterusnya. Justru yang membuat kita belajar adalah dengan berbisnis itu kita harus menarget tersendiri gitu ya, waktunya fleksibel, jadi harus ditentukan jam kerjanya dan seterusnya. Itu fleksibilitas yang menjadi tantangan, walaupun sebenarnya orang mengatakan bahwa pebisnis itu fleksibel, itu keuntungannya, padahal sebenarnya itu justru jadi tantangan, fleksibilitas itu. Nah, jadi kita harus mengatur keuangan sendiri dan seterusnya sendiri. Justru itu yang membuat kita lalai, sehingga yang paling penting dalam dunia bisnis itu adalah manajemen. Jadi manajemennya harus baik, teman-teman. Itu aja sih kalau dari saya sih, permasalahan saya sejauh ini itu. Kalau masalah modal dan seterusnya bisa dicari, kayak kebanyakan kan pebisnis pemula itu masalah modal. Nah saya tuh kadang ngisi training gimana caranya supaya dapat modal dan seterusnya gitu. Padahal sebenarnya sederhana, ada di sekitar kita gitu. Cuma karena kita kurang ilmunya, karena kita tidak tahu akses, jadi agak sulit gitu. Gitu. Terima kasih. Ya Bang, terima kasih banyak. Ini ada satu pertanyaan terakhir Bang. Boleh. Jadi dari Mbak Anissa Nurfadilah. Pertanyaannya, apa saja tantangan terbesar dalam menjalani strategi digital marketing dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, tantangan terbesar adalah sebenarnya kalau bicara yang gratisan, kan tadi belajar tuh ada, kalau mau keren banget gitu ya, mau target banget harus berbayar. Kendalanya berbayar itu dananya. Kalau gratisan itu kerja kerasnya. Kadang kita ini suka malas untuk mengerjakan hal-hal yang rutin dilakukan. Ya digital marketing yang gratisan itu teman-teman harus posting 100, harus bikin akun 100,
harus posting sedemikian rupa sehingga menjangkau banyak orang gitu ya. Kerja kerasnya yang berat. Jadi kalau bicara tentang masalah tentang digital marketing itu tentang tenaganya aja gitu. Nah, makanya perlu mengatasinya dengan cara cerdas, dengan cara perbanyak ilmu digital marketingnya supaya sesuatu yang tadinya harus dikerjakan dengan 5 jam bisa dikerjakan cuma 2 jam. Contoh sederhana gini. Mengolah Instagram. Salah satu contoh ini masih Instagram, cara mendapatkan followers yang banyak itu bisa dengan FTF. FTF itu follow to follow. Mendapatkan followers yang banyak itu bisa follow to follow. Beda dengan beli followers. Kalau beli follower tidak tertarget. Tapi follow to follow itu kalau strategi konvensionalnya seperti direct selling, ketuk pintu. Kita ketuk pintunya, kita follow supaya dia respon. Nah, itu dapat 1000 followers bisa, tapi waktunya panjang. Nah, gimana caranya? Cara cerdasnya? Cara cerdasnya adalah beli tools atau pakai tools yang gratisan ada tuh. Gitu ya. Yang kemudian membuat akhirnya kerja keras kita menjadi kerja cerdas. Sehingga yang tadinya 5 jam menjadi 2 jam. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Waris. Baik Bang, terima kasih banyak. Ya itu ya teman-teman. Ya selanjutnya kita langsung aja mungkin karena mengingat waktu kita udah sore ya mendekati maghrib. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Imran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Izin membawakan doa secara agama Islam, yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Allahumma fir lana ya Allah junubana wa walidayna wa hamma kama rabbina saghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min kulli ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal muslimu balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nadzal minan nar wa fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan fa innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita sudah di ujung acara kita ya, kegiatan kita. Terima kasih kepada Bang Yogi Gustaman yang telah mengisi kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga ya harapan kita teman-teman semua dapat memetik semua yang beliau sampaikan gitu ya, apa yang beliau berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Saya selaku MC sekaligus moderator gitu ya, banyak tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata mungkin ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lagi isi dulu, bentar lagi isi dulu. Terima kasih teman-teman semuanya telah sampai pada akhir ini, sampai jam ini tetap join dalam seminar kewirausahaan. Terima kasih banyak Bang Yogi Gustaman telah beri materi kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah dan semoga bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi seminar kewirausahaan ini diselenggarakan oleh LDK JS UPR dan Formadiksi UPR. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, pada para peserta dan kepada para
Ketua Formadiksi juga terima kasih yang sudah berhadir di sini, dan nantikan kembali seminar kewirausahaan itu setiap bulan teman-teman. Jadi tetap stay group, dan nantinya teman-teman silakan diisi presensi di kolom chat Zoom. Nantinya ini akan menjadi untuk e-sertifikat teman-teman. Jadi setelah output dari ini nantinya bukan hanya ilmu juga, tapi juga ada nantinya kita diterapkan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Apalagi nantinya teman-teman akan dalam berkecimpung dalam bidang usaha. Mungkin itu kami selaku panitia mohon maaf atas segala kehilafan maupun dalam rangka acara yang kurang dalam untuk menyambut teman-teman. Mohon maaf, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita foto bersama teman-teman. Silakan diaktifkan kameranya.